Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk membahas tentang pemrograman C. Topik kita kali ini adalah array dan string. Untuk array initialization di C, itu kita gunakan adalah kita menentukan dulu nama variabelnya, kemudian panjang array, dan diinisialisasi menggunakan curly braces seperti ini, di mana panjang datanya itu sesuai dengan elemen yang akan kita masukkan. Di sini misalnya menggunakan panjang 5, maka elemen yang diinisialisasi berjumlah 5. Di sini data-data tiap elemen itu akan mempunyai yang namanya indeks. Indeks itu dimulai dari 0. Misalnya elemen yang pertama, maka dia akan menggunakan indeks yang ke 0. Kemudian elemen yang kedua, dia akan menggunakan indeks yang 1. Kemudian elemen yang ketiga, dia akan menggunakan indeks 2. Untuk mempermudah, maka elemen yang mau kita ambil, indeksnya adalah posisi elemen dikurangi dengan 1. Misalnya kita mau mengakses indeks yang keempat, maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka indeks yang kita gunakan adalah 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Maka indeks yang kita gunakan adalah 3 untuk mengakses elemen yang keempat. Untuk transversal array, kita bisa menggunakan for. Misalnya di sini adalah for in sama dengan 1 i kurang dari size dari array-nya, i++ untuk increment. Kemudian di sini kita akses tiap-tiap elemen menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Misalnya ini adalah indeks yang ke-0 adalah 2. Kemudian indeks yang pertama adalah 4 dan seterusnya. Maka kita bisa mentransfer ini menggunakan indexing menggunakan for. Array itu ada satu dimensi. Array satu dimensi itu bayangkan saja adalah array satu baris seperti ini. Jadi mengaksesnya adalah indeks 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Elemen yang pertama itu indeksnya 0, elemen yang kedua indeksnya 1, dan seterusnya. Array dua dimensi itu kita bisa bayangkan sebagai tabel. Jadi misalnya kita punya baris dan kolom. Barisnya dimulai dari indeks 0, 1, dan seterusnya. Kolom juga dimulai dari indeks 0, 1, dan seterusnya. Kemudian array 3 dimensi. Array 3 dimensi adalah kumpulan dari beberapa atau banyak array 2 dimensi. Kemudian selanjutnya misalnya array 4 dimensi adalah kumpulan dari beberapa array 3 dimensi dan seterusnya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk simulasi menggunakan code. Saya pertama di include saya akan membuat file yang bernama c-string.h. Kemudian di source saya akan buat file dengan nama c-array-string.c. Oke, saya buat file di sini adalah c-array-string.h, kemudian c-array-string.c. Seperti biasa di c-array-string.h saya akan definisikan untuk header atau header quote, kemudian include beberapa header yang saya butuhkan untuk aplikasi contoh array dan string kali ini.
Kemudian setelah itu saya akan include file crstring itu di crstring.c dan main.c. Kemudian saya akan mencoba untuk membuat contoh dari array untuk inisialisasi, kemudian akses menggunakan transversal menggunakan iterasi for. Sini saya menggunakan array 1, kemudian panjangnya 4. Saya inisialisasi menggunakan 2, 3, 4, dan 5. Terus dari sini saya mencoba untuk mentransversalnya. Dimana ini adalah untuk mengiterasi atau mentransversal dari 0, indeks 0, kemudian indeksnya masih kurang dari atau maksimal sampai 3 karena dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Kemudian i++ itu untuk iterasi. Dan di sini i dan array ke i. Ini untuk array 1 dimensi. Oke. Setelah itu kita akan coba di sini untuk export fungsinya. Dan saya panggil di main. Eksekusi. Oke. Jadi indeks 0 adalah 2. Indeks 1 adalah 3, indeks 4 adalah indeks 3 adalah 4. Indeks 4 adalah 5 nilainya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah nilai yang ada di array itu. Kita bisa mengubah array, nilai array maksudnya menggunakan indexing, misalnya di sini ya. Saya juga mau ini. Kemudian saya mau mengubah nilainya. Misalnya array i itu mau saya ubah nilainya, array pertama itu indeks i misalnya, saya ubah untuk i tiap-tiap elemen mau saya tambah dengan 10. Oke, kemudian saya mau print lagi. Apakah nilainya berubah setelah saya ubah menggunakan ini? Jadi tiap elemen itu saya tambah dengan 10, kemudian saya simpan di elemen yang sama. Oke, jadi ini adalah yang atas ini, dia adalah yang sebelum diubah. Jadi biar gampang, setelah diubah.
Oke, setelah diubah itu nilainya menjadi yang indeks ke 0 menjadi 12 karena saya tambah dengan 10. Kemudian indeks yang pertama itu saya tambah 10 jadi 13 dan seterusnya. Kemudian kalau mau mengubah tiap per elemen, kita bisa menggunakan seperti ini. Misalnya kita mengubah indeks yang kedua dengan nilai 20. Maka indeks yang kedua menjadi 20. Kita bisa langsung mengubah seperti ini, atau kita bisa menggunakan for untuk transversal. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat simulasi untuk array yang 2 dimensi. Sini saya menggunakan array 2 dimensinya adalah misalnya 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Itu nilainya sama, misalnya 2, 3, 4, dan 5. Dimana yang pertama ini adalah baris untuk baris yang pertama, ini untuk baris yang kedua, kemudian kolomnya ada 2 juga. Ini adalah untuk kolom yang pertama dan ini adalah untuk kolom yang kedua. Sama seperti array 1 dimensi, kita bisa print juga langsung datanya. Kita mau ambil data yang keberapa, misalnya saya mau mencoba untuk menampilkan data dari array yang dari baris yang misalnya baris kedua kolom pertama, berarti baris kedua itu indeksnya indeks 1, kemudian kolom yang pertama itu berarti indeks kolomnya indeks yang ke 0, berarti kita mengambilnya 1, baris 1, indeks 1, dan indeks yang ke 0 untuk kolomnya. Jadi di sini kita ambil, misalnya mau ambil indeks yang baris yang kedua dan kolom yang ke pertama atau 0. Kemudian array yang kita tampilkan adalah Oke. Jadi kita menampilkan indeks yang ke 1 atau baris yang ke indeks 1, berarti di sini adalah kalau ini indeks baris ke 0, yang ini indeks baris ke 1. Berarti ini yang akan diambil, indeks baris ke 1. Kemudian kolomnya adalah kolom ke 0. Kolom ke 0 itu adalah yang pertama, berarti yang di sini. Indeks baris ke 1, kolom ke 0, berarti seharusnya yang ditampilkan adalah 4. Kita panggil. Oke, jadi indeks yang ke 1 baris pertama, maksudnya baris kedua, karena indeksnya adalah indeks yang pertama. Jadi kalau misalnya biar lebih jelas, biar nggak bingung, jadi
ini barisnya, baris ke, dan indeks baris ke dan kolom ke. Nah, di sini baris ke-nya itu adalah 1 plus 1 dan kolomnya adalah 0 plus 1. Oke. Baris ke-1, kolom baris kedua, kolom ke-1, indeksnya cara mengambilnya adalah indeks ke-1 dan kolom ke-0 karena kita menggunakan posisi minus 1 menjadi 1, kemudian posisi minus 1 menjadi 0. Jadi kalau kita lihat baris kedua adalah 1, 2 di sini, kolom ke-1 adalah yang di sini, tetapi indeksnya untuk barisnya yang untuk pengambilnya adalah 1 di sini, 0, 1, kemudian untuk kolomnya adalah kolom ke-0. Jadi di sini kolom ke-0 itu adalah di sini kolom baris. Oke, itu adalah untuk contoh array 2 dimensi. Untuk transversalnya itu agak sedikit berbeda karena kita harus menggunakan pengulangan sebanyak 2 kali nested ya. Jadi pengulangannya ada 2. Yang pertama adalah untuk akses baris, yang kedua adalah untuk akses kolomnya. Jadi untuk akses baris di sini baris itu I, untuk akses kolom itu J. Oke, di sini kita akan mencoba untuk mengambil data, menampilkan tiap-tiap indeks dan indeks baris dan indeks kolom. Ini array I dan J. Jadi dia mengambil indeks, menampilkan yang baris ke I dan kolom ke J. Oh, typo. Oke, kita bisa lihat di sini adalah baris tadi, baris yang pertama tadi kita output, kemudian kita transversal untuk yang 00 itu adalah ini, kemudian 01 itu yang ini, kemudian 10 itu adalah ini sesuai dengan ini tadi ya, 10 ini sama, kemudian yang 11 data terakhir adalah ini. Oke, itu contoh untuk 2 dimensi. Oke, jangan bingung dulu sampai sini ya, nanti akan ada topik sendiri, misalnya gimana passing array ke function agar dia tidak pass by reference atau dia pass by value, gimana caranya membedakan pass by reference, by value, gimana caranya, itu akan ada pada bahasan sendiri. Tapi saat ini kita akan bahas tentang basic-basicnya aja. Ini saya akan coba untuk contoh array untuk memakai dynamic allocation.
Jadi sebenarnya array itu bisa kita alokasikan menggunakan malloc atau seperti pointer, menggunakan pointer. Jadi misalnya integer, kemudian saya menggunakan array pointer. Di sini kita bisa menggunakan malloc. Misalnya datanya itu saya menggunakan size-nya, size misalnya 4 aja, kita samakan. Kemudian untuk malloc-nya kita gunakan size dikalikan dengan size of dari tipe datanya. Berarti kalau kita memesan 4 array, 4 data, maka kita alokasikan memorinya itu sebanyak data yang kita pesan dikalikan tiap data itu size-nya berapa. Jadi karena di sini size of-nya integer, berarti kita pesan data memori integer sebanyak size-nya adalah 4. Kemudian kita bisa mengisinya menggunakan pointer juga. Misalnya saya pakai point integer. Kemudian di sini misalnya saya kasih ini ya, alokasi memori untuk array. Sebenarnya ini nggak cuman buat array sih, di C itu ini buat apa aja bisa ya, karena lebih fleksibel. Kalau yang ini tadi kan emang dia khusus didefinisikan sebagai array. Kalau yang ini bisa kita perlakukan sebagai apa aja. Kalau di sini saya mendefinisikan dia sebagai array. Ini adalah pointer untuk memanipulasi. Oke. Tipenya integer, saya pakai ptr array. Saya masukkan ke array. Jadi dia memegang alamat memori yang di array ini. Kita bisa mengisi array-nya itu. Saya mau mengisi array, jadi saya transversal di sini ya, for integer itu sebanyak ini 0, kemudian i-nya itu kurang dari size, kemudian i++. Kemudian yang saya ubah adalah pointer array value-nya. Itu saya ubah misalnya menjadi, karena dia baru awal, saya isi misalnya i plus 5. Jadi i itu iterasi dari 0 sampai size-nya ini. Kemudian i-nya ini saya tambah 5, saya masukkan ke pointer untuk inisialisasi nilai masing-masing elemennya. Kemudian setelah itu misalnya kita mau print datanya, kita mesti balikin pointer datanya itu dulu ya. Jadi ptr arr-nya kita balikin lagi ke arr yang awal. Jadi biar balik ke alamat memori yang awal. Ini reset alamat memori ke alamat arr awal. Oke, baru kita gunakan untuk print.
index %d, kemudian nilainya desimal juga. Di sini adalah i. Kita bisa menggunakan untuk melakukan aksesnya adalah menggunakan pointer array plus. Jadi dengan mentransfersalkan alamat memorinya. Jadi tiap data integernya. Integer itu misalnya ada tergantung arsitekturnya. Kalau misalnya dia pakai 4 byte, dia transversalnya ptr array ini dia akan mentransversalkan sebanyak 4 byte per tiap kali increment. Kita coba panggil di sini. Oke, tiap kali setelah memakai pointer, jangan lupa untuk mengenulkan lagi nilainya. Kemudian data alokasi memorinya jangan lupa kita juga free. Kita free biar tidak terjadi kesalahan di program. Jadi bisa saja nanti program crash atau apa karena alamat memorinya sebenarnya itu ada, tetapi gantung mau dipakai nggak bisa. Oke, di sini lupa belum saya plus ya pointer arraynya. Oke. Jadi di sini penjelasannya adalah kita mengalokasikan memori sebanyak size-nya itu adalah 4 dikalikan dengan yang kita pesan, jumlah size of integer yang kita pesan. Kemudian kita buat pointernya, kita assign alamat memorinya ke array alamat yang ini. Kemudian setelah itu kita for untuk menginisialisasikan nilai-nilai yang ada di array itu, tiap elemen. Jadi di sini elemennya saya pakai i plus 5. Berarti kalau i-nya itu 0, maka i plus 5 dia indeks 0-nya adalah 5. Terus dilanjut lagi, kalau i-nya di increment ke 1, maka plus 5, 1 plus 5, 6, dan seterusnya sampai i-nya itu 3 plus 5 menjadi 8. Pointer ini adalah alamat memori yang di increment. Jadi tidak menggunakan bintang. Kalau bintang itu untuk mengakses ke value-nya. Kalau dia pointer tidak menggunakan tanda bintangnya, dia adalah untuk mengakses ke memory address-nya. Itu adalah untuk dynamic array allocation. Sampai sini jangan bingung dulu ya, karena ini pengenalan dulu. Karena bagian pointer itu emang sedikit ribet. Gampang sebenarnya, tapi emang sedikit ribet. Tetapi sebenarnya disitulah sebenarnya kekuatannya. Pointer itu sangat powerful. Jadi sebenarnya ya so-so lah kalau misalnya ada yang bilang pointer susah atau enggak. Sebenarnya enggak susah sih, asal kita tahu gimana cara menggunakannya dengan baik dan benar gitu. Ya sebenarnya ini adalah sebuah kekuatan dari C itu sendiri adalah di pointer ini. Oke, saya akan masuk sekarang untuk ke bagian string.
Oke, untuk string, sebenarnya string itu adalah array dari karakter. Jadi array dari karakter disusun menjadi sebuah string. Kita bisa mendefinisikan string dengan cara seperti ini, menggunakan pointer str1 misalnya. Kita bisa menggunakan seperti ini, atau kita bisa menggunakan seperti ini juga. Atau kita juga bisa menggunakan seperti ini. Sebagai array. Kenapa saya mengalokasikan 6 ini seharusnya. Kenapa saya mengalokasikan 6 padahal data hello itu cuman ada 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk string itu harus diakhiri dengan \0. Digunakan untuk menandakan bahwa itu adalah akhir dari string, data string. Untuk yang 2 ini dia akan otomatis ditambahkan \0-nya ini di sistem ketika compile. Jadi perbedaannya adalah ini otomatis ditambahkan untuk penanda akhir dari string. %s. Ini untuk saya coba aja untuk yang bagian ini aja. Misalnya tadi str1 kasih str2 kemudian str3. Oke. Saya akan coba panggil di sini. Oh ya, sorry. Oke. Jadi dia sama-sama hello. Jadi hello, hello, hello. Jadi yang \0 ini tidak ditampilkan. Ini adalah untuk string. Kemudian beberapa operasi string itu ada misalnya string len, string copy itu untuk mengcopy string. Jadi dari parameter yang kedua ke parameter yang pertama. strcmp itu untuk membandingkan antara string yang satu dan string yang kedua, dimana kalau dia sama maka kembaliannya adalah 0. strcat itu untuk menyatukan string, strlwr itu untuk menjadikan string menjadi lowercase, kemudian strup itu untuk menjadikan string menjadi uppercase. str digunakan untuk menemukan apakah string yang kedua itu ada di string yang pertama. Kalau tidak ada, dia akan 0.
Akan coba untuk ini strlen. Panjang array. Panjang array str2. Kemudian saya akan coba untuk panjang array untuk str3. Oke, dia sama-sama 5 panjang stringnya untuk str2 dan str3, padahal saya di sini mendefinisikan 6. Jadi yang bagian akhir untuk penanda bahwa end of stringnya itu tidak dihitung sama strlen. Jadi aman untuk mendefinisikan dia dengan cara yang ini, 1, cara 2, atau cara 3. Dan str copy, saya akan mencoba mengkopikan dari, jadi di sini adalah konten dari string yang parameter kedua ke parameter pertama. Jadi saya buat misalnya di sini str copy, saya definisikan misalnya char, misalnya itu saya punya 20, strtmp. Oke, kemudian saya mau pakai str copy, dimana strtmp-nya itu akan saya isi dengan str misalnya 1. Jadi strtmp itu akan diisi dengan str1, di copy value-nya. Kemudian saya coba print. Oke, strtmp bernilai hello. Jadi str1 kan bernilai hello, kemudian dikopikan strcpy, jadi strtmp-nya menjadi hello juga. Ini yang dikopi sebenarnya adalah alamat memori ya. Alamat memori dikopi, dimasukkan ke sini. Tapi dia dikopi, bukan di reference. Jadi ketika strtmp-nya itu diubah value-nya, str1-nya tidak akan terpengaruh. Di sini strcat itu untuk menyatukan dua string. Ini bisa kita gunakan akomodasi. Saya pernah membahas yang video sebelumnya itu ada yang sprintf. Jadi print untuk di buffer. Jadi kita bisa menyatukannya menggunakan formatting. Atau kita bisa menggunakan, coba kita pakai strcat. Jadi menyatukan atau concat S1 string yang pertama dengan string yang kedua. Resultnya akan disimpan di string yang pertama. Oke. Saya mencoba untuk strcat. Ini saya mau mencoba untuk strcat yang strtmp. Berarti ini nanti strtmp dan saya pakai str1. Jadi di sini strcat-nya hasilnya nanti adalah strtmp sama dengan strtmp ditambahkan dengan str1 disimpan di strtmp.
Oke, di sini saya pakai strcat, kemudian strtmp, str1. Kemudian saya print strtmp-nya. Oke, ya. Jadi hello hello. Karena str ini menyatukan dua string, kemudian hasil string pertama ditambah string kedua itu disimpan lagi di buffer string pertama. Jadi hasilnya strtmp-nya adalah hello hello. Untuk strlwr, strr upper, jadi strlwr dan str upper itu tidak akan kita bahas karena itu tidak di standar C. Jadi di luar standar C. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian saya langsung akan di str untuk menemukan apakah string itu ada di string kedua, itu ada di string yang pertama. Di sini digunakan str untuk string yang saya pakai yang ini strtmp, kemudian str2. Oke, di sini adalah 0. Jadi dia ngecek apakah str2 ini adalah hanya kecil, itu tidak ada, jadi 0. Kemudian saya akan coba jika dia yang str1. Oke, di str1 ada hello hello. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di situ dulu. Selanjutnya kita akan bahas topik selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar. Meskipun ini udah mulai agak rumit, tapi semakin menarik. Karena pembahasan kita setelah dasar ini akan ada yang lebih menarik ke algoritma, kemudian masuk ke embedded juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ada kritik atau saran langsung masuk ke kolom komentar. Untuk source code itu akan ada di kolom deskripsi, linknya bisa di download nanti dari Git. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.